Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, untuk pengumuman aja, kita akan merayakan misa perdana 7 Romo baru, dan Vatikan secara resmi memberikan indulgensi penuh bagi mereka yang hadir di dalam Ekaristi. Jadi 7 Romo ini diberikan satu keputusan barang siapa yang mengikuti perayaan Ekaristi ini akan mendapatkan indulgensi penuh. Indulgensi penuh adalah pengampunan dosa total. Jadi dosa-dosa kita akan dihapuskan, sekaligus juga denda-denda dosanya yang akan kita terima ketika kita bersama dengan Allah nanti. Jadi kan ada dendanya yang harus dibayar ya, walaupun ada penitensinya. Jadi kondisi untuk menerima indulgensi penuh yang pertama mau diperhatikan, yang pertama adalah mengikuti perayaan Ekaristi dari para imam baru ini, dan juga mengikuti sakramen pengakuan dosa. Artinya mengaku dosa dari kita yang hadir di sini kurang lebih 8 hari ya. Jadi jangan lewat 8 hari. Dan tidak melakukan dosa secara total. Artinya ketika saya mengaku dosa ini, maka saya benar-benar tidak melakukannya lagi. Jadi itu yang memang harus dibutuhkan rahmat untuk kita ini ya. Memang itu yang paling sulit ya. Kalau itu bisa ya bisa gitu ya. Tapi ini yang perlu kita lebih kuatkan. Dan juga yang ketiga adalah tadi kan sudah pengakuan dosa, sakramen Ekaristi. Yang ketiga adalah doa intensinya Bapak Paus bulan Agustus ya, bulan ini ya. Bulan Agustus ini adalah, nanti bisa dibaca, dicek aja di Google gitu, hari intensi Bapak Paus Leo 14 bulan Agustus. Di sini tulisnya untuk evangelisasi di kota-kota gitu ya. Jadi itu evangelisasi di kota-kota, jadi kita berdoa untuk intensi Bapak Paus ini, begitu ya. Cukup jelas, itu aja. Jadi mari kita siapkan hati kita untuk sungguh-sungguh masuk di dalam perayaan Ekaristi misa perdana dari para neonis atau imam baru yang telah kita habiskan kemarin tanggal 6 Agustus jam 5 sore di Katedral Gereja Antikus Yesus oleh Monsinyur Trinity Romo. Terima kasih.
kasih atas kedatangan Anda sekalian, saudara-saudari, di misa perdana kami, para romo yang bahkan belum berusia 24 jam ini. Jadi kita di sini bersama-sama mau merayakan Ekaristi, dan dengan dukungan doa bersama-sama mungkin dari Anda sekalian bisa mendukung kami yang baru, istilahnya masih balita atau bahkan masih merah gitu ya. Dan harapannya doa-doa dan dukungan dari Anda sekalian sungguh dapat mendukung, menjadi pegangan juga dalam hidup kami sebagai imam ke depan. Di awal perayaan Ekaristi ini, mari kita mohon belas kasih Allah, dan kita memohon ampun atas segala dosa kesalahan yang telah kita lakukan. Kita mau hening sejenak. Saya mengaku marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, hidup kami sepenuhnya berada dalam perlindungan-Mu. Jagalah kami dari segala kejahatan, dan bebaskanlah kami dari belenggu dosa, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Lihatlah, di atas gunung berjalan orang yang membawa berita, yang mengabarkan berita damai sejahtera. Rayakanlah pesta-pestamu, hai Yehuda, bayarlah Nasar. Sebab orang dursila tak akan datang lagi menyerang engkau. Ia telah dilenyapkan sama sekali. Sungguh, Tuhan memulihkan kebanggaan Yakub seperti kebanggaan Israel. Sebab perusak telah merusakkannya dan telah membinasakan carang-carangnya. Celakalah kota penumpang darah ini. Kota itu seluruhnya dusta belaka, penuh dengan barang rampasan dan tak henti-hentinya menerkam. Dengar, lanjut cambuk dan deri-deri kota,
Dengar, kuda lari bergerak dan kereta meloncat-loncat. Pasukan kuda menyerang, pedang bernyala-nyala, dan tombak berkilat-kilat. Banyak yang mati terbunuh dan bangkai bertimbun-timbun. Mayat tidak habis-habisnya. Orang-orang jatuh tersandung padanya. Aku akan melemparkan air ke atasmu, akan menghina engkau dan membuat engkau menjadi tontonan. Maka semua orang yang melihat engkau akan lari meninggalkan engkau, serta berkata, Niniwe telah hancur. Siapakah yang meratapi dia? Dari manakah aku akan mencari pelipur lara untuk dia? Demikianlah sabda Tuhan. Dan segera datanglah, maka yang telah disediakan
memikul salibnya dan mengikuti Aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena Aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya bagi seseorang jika ia memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Apakah yang akan diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapa-Nya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang setimpal dengan perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sungguh di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat siang saudara-saudari yang terkasih. Gimana kabarnya? Kami juga sehat, puji Tuhan. Sedikit sukacita yang mau saya bagikan hari ini kepada Anda sekalian. Ternyata kemarin malam kami ngecek email, ternyata ya dari Tata Suci memberikan kita indulgensi penuh bagi senang umat yang hadir dalam misa perdana kami. Jadi bagi kami itu sungguh kado, dan juga bukan untuk kami, tapi juga untuk umat sekalian. Jadi harapannya kalau misa perdana ini pun bukan hanya mendoakan kami, tapi juga bisa menjadi rahmat indulgensi penuh yang diterima oleh Anda sekalian. Oke, Bapak Ibu, saudara yang terkasih, saking semangatnya saya perlu akui, saya kurang mempersiapkan ini. Karena ya, sukacitanya sangat besar, dan juga ternyata saya melihat bagaimana umat itu mencintai kami, para imam baru ini, dan itu luar biasa bagi kami sebagai seorang imam baru, melihat bagaimana umat mencintai, itu rasanya ingin mencintai lagi. Maka kami muda ini masih cinta yang masih besar-besar. Semoga nanti sering bertambah usia, cintanya juga tetap besar. Sementara sih ya cintanya besar, semangatnya besar, tapi juga cek kesehatan harus hati-hati. Karena umat ini sangat mencintai sampai memberikan juga makanan yang enak untuk kami. Akhirnya waktu dicek, wah, cuma semangat yang tinggi, tapi kolesterolnya juga. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, hari ini dalam misa perdana Jumat biasa ke-18 kita diperdengarkan dengan Injil Matius tentang syarat mengikuti Tuhan, syarat menjadi murid. Dan ini menarik karena ternyata ini adalah identitas kita semua. Kalau kita semua hadir pada Ekaristi hari ini, nanti kita mengaku bahwa kita adalah murid Kristus, maka Kristus memberikan semacam syarat untuk menjadi muridnya. Kalau dalam perusahaan-perusahaan ada yang namanya fit and proper test, untuk dilihat ini bagaimana cocoknya pelayanannya dan lain sebagainya, di assessment. Maka menjadi murid Kristus juga ada uji kelayakannya. Dan menjadi murid Kristus dikatakan dalam Injil, setiap orang yang mau mengikuti Aku harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikuti Aku. Ada 3 syarat yang ternyata sejak kita dibaptis
kita ya mengemban tugas ini semua. Ini syaratnya. Dibaptis, maka kita punya tanggung jawab untuk menyangkal diri, lalu memikul salib dan dalam kehidupan banyak salib. Kita pasti mengalami banyak salib, banyak hal di mana kita harus menyangkal diri. Menyangkal diri itu ya meninggalkan kesenangan kita untuk apa yang Tuhan kehendaki, dan itu kerap kali tidak mudah. Kalau kemarin dalam pertemuan dengan Bapak Uskup, orang tua dan kami para calon tertabis kemarin dikatakan ya selama kita masih manusia yang terbalut daging dan kulit ini, kita masih akan masih ada unsur daging, dan itu akan seumur hidup demikian. Termasuk kami para romo yang baru ditabiskan tadi bangun tidur kok sama aja, tidak ada kekuatan spesial itu, sama masih dalam daging, dan itu nyata. Saya rasa setiap dari kita, baik romo maupun bukan romo, kita juga memiliki kedagingan yang sama, dan itu adalah yang diminta oleh Tuhan untuk menyangkal, untuk menjadi murid. Syarat yang pertama adalah menyangkal keinginan-keinginan daging kita. Banyak, mungkin setiap dari kita memiliki struggle masing-masing dalam kedagingan, berbeda-beda. Tapi pada intinya, selama kita mengikuti Tuhan, menjadi muridnya, itu adalah perjuangan seumur hidup. Buat para romo juga sama, jadi tidak berbeda. Dan untuk menjadi murid Kristus, yang kedua adalah mengikutinya. Setelah kita menyangkal diri, kita sekarang diminta mengikuti Dia. Mengikuti Tuhan itu tidak selalu enak. Waktu Tuhan memanggil kita itu rasanya indah. Waktu kami mengingat-ingat panggilan pertama, bagaimana Tuhan memanggil, itu yang ada yang indah-indah semua. Karena apa? Di situ Tuhan memandang wajah kita, Dia menyapa kita melihat wajah Dia, dan itu sangat indah. Tapi mengikuti itu kita melihat punggungnya Tuhan. Kita berada di belakangnya, gak seenak melihat wajah. Benar? Ada yang senang melihat punggung? Lebih enak melihat wajah, lebih indah. Kalau cuma lihat punggung, sampai kapan? Dan kadang ya itu proses mengikuti. Proses mengikuti Tuhan itu proses yang panjang. Kalau para romo ini dibina, ada yang 15 tahun di seminari, ada yang 10 tahun, kalau saya ekspres 9 tahun. Tapi sama aja tujuannya 9 tahun, karena ini dibayar dengan usia. Kalau romo Peter malah langsung jadi romo senior. Jadi langsung cepat naik. Jadi kami ini ditempa juga dalam waktu. Proses mengikuti Tuhan itu juga diuji dalam waktu. Berapa lama untuk kita mengikuti Tuhan? Seumur hidup. Selama kita masih menjadi muridnya, selama kita masih belajar, pada murid itu kan belajar ya, sang guru, maka kita harus seumur hidup mengikuti Dia. Dan mengikuti Dia itu artinya ya memikul salib. Karena kita mengikuti Tuhan yang memikul salib. Kemana arah Tuhan berjalan? Dia berjalan menuju Golgota. Dan tujuan Dia datang ke dunia itu semua bermuara pada peristiwa di salib. Dan itu artinya apa? Setiap dari kita sungguh dipanggil. Entah itu apapun panggilan hidup kita, ada yang berkeluarga, ada yang tidak menikah, ada yang selibat, ada yang menjadi romo, ada yang menjadi selibat awal, consecrated sister, dan lain sebagainya. Kita diminta untuk mengikuti Tuhan dan memikul salib. Salib itu bukan sesuatu yang tidak bermakna. Salib itu penderitaan yang bermakna. Maka bagi kita harus sebagai orang Kristiani penting menemukan makna di setiap penderitaan, di
di setiap tantangan, ujian, badai kehidupan yang kita hadapi, itu pasti ada makna. Dan kalau kita tidak sampai menemukan maknanya, kita hanya mengikuti Tuhan dengan susah payah dan pada akhirnya kita akan kelelahan. Mengikuti Tuhan ini perjalanan yang panjang dan mendaki menuju Golgota. Artinya sungguh kita diminta untuk mengikuti dengan setia dan tidak terlalu berat membawa apapun. Kalau kita pergi mendaki itu umumnya para pendaki ini paham, kita jangan bawa banyak-banyak barang. Makin sering mendaki, biasanya makin ringan bawa, makin pro. Gitu. Makin bahkan ada di internet itu cuma sebelah jepit naik lari-lari itu bisa gitu. Karena mereka sudah mungkin berpengalaman. Artinya apa? Kalau kita mau mendaki, jangan bawa terlalu banyak beban. Meskipun kami di hari pertama pun sudah dapat banyak kado, bebannya nambah 2 koper ini setiap orang setiap rombong. Tapi artinya itu artinya umat mencintai kami. Tapi kami diingatkan juga lewat Injil hari ini bahwa untuk berkomitmen mengikuti Tuhan tidak perlu membawa banyak beban, tidak perlu membawa banyak hal. Karena apa? Kita mengikuti Tuhan. Tuhan yang satu-satunya kekuatan kita. Tuhan yang kepadanya kita sudah bisa menggantungkan hidup kita. Maka Tuhan mengingatkan apa gunanya bagi seseorang jika dia memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya. Kita bisa bawa banyak barang, tapi pada akhirnya kita tidak sampai tujuan. Tapi kalau mengikuti Tuhan, kita diminta memikul salib dengan setia, bergantung kepadanya. Beban itu tidak terlalu dibawa berat-berat lah, bawa secukupnya gitu ya. Dan beban yang mungkin sangat perlu untuk ditinggalkan itu ya sebenarnya segala hal yang tadi kedagingan kita yang menjauhkan kita dari Tuhan. Pada akhirnya, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kita diingatkan lewat bacaan hari ini bahwa setiap dari kita akan diberikan setimpal dengan perbuatannya. Pada akhirnya perjuangan hidup kita sebagai apapun panggilan hidup kita, sebagai apapun panggilan kita di dunia ini ada ujungnya. Dan kita akan diberikan sesuatu yang setimpal kalau kita setia sampai akhir. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, terutama saudara-saudari ini dalam komunitas Emmanuel, kami sungguh bersyukur karena kehadiran Anda sekalian. Kami sungguh memohon doa dari Anda semua dalam perjalanan panggilan kami ke depan. Ini belum selesai, ini justru baru dimulai. Meskipun udah kayaknya lama sekali di seminari juga, tapi ini baru saja dimulai. Dan ini adalah misa perdana. Akan ada misa lainnya, akan banyak sakramen yang kami rayakan. Tapi kami mohon doa di awal imamat kami ini agar kami sungguh bisa setia mengikuti Tuhan, bisa menyangkal diri, memikul salib yang harus kami pikul, dan mengikuti Tuhan dengan setia, diiringi dengan doa Anda sekalian. Semoga berkat Allah menyertai kita semua. Amin.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahan ibu dan persembahan berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa Maha Kudus, semoga kami selalu siap siaga mengikuti Putra-Mu terkasih. Setiap kali mengikuti jamuan kurban atas namanya, setiap kali memuji syukur, mengenangkan hidup, wafat dan kebangkitan-Nya, sebab Dialah Tuhan kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersama-mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Dengan kebaikan hati, Engkau telah menciptakan manusia, dan ketika Ia dihukum dengan adil, Engkau menebusnya dengan belas kasih melalui Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Dia, para malaikat memuji keagungan-Mu, para penguasa menyembah, para pembesar mengagung, surga dan bala tentara surgawi, serta serafim yang berbahagia bersama-sama bersorak-sorai memuji. Kami mohon, perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka sambil bersujud kami berseri. Yeah.
kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Nya, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Ia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagi." Demikian sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu Tuhan oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo dan Uskup kami Agustinus, serta semua rohani. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef Mempelainya, para rasul, dan semua orang kudus, Santo Yohanes Paulus II, yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau. Dengan penataran Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin.
petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari setiap gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda dengan kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai-Mu kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersama-Mu. Dan bersama roh. Marilah kita saling membagikan damai Tuhan. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba.
Kristus.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber kebahagiaan, Engkau telah menyegarkan jiwa dan raga kami dengan perjamuan kudus ini. Semoga kami semakin tekun mengikuti Putra-Mu dengan berani berkorban bagi kesejahteraan sesama yang menuntun kami menuju kerajaan-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat, bagi paroki terutama Santo Yakobus, lalu juga pengelola kapel di sini, pada semua yang bertugas di Turki dan komunitas yang mana-mana. Terima kasih semuanya berjalan dengan lancar, dan terima kasih atas kedatangan Anda sekalian. Kita akan menerima berkat perdana dari semua, jadi bukan hanya satu, bukan hanya dua, tapi 7. Jadi kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Atas bawah. Iya, arah bawah. Formasinya berapa? Satu dua empat. Satu lagi gimana? Kayak pemain. Satu lagi gimana? Satu lagi siapa? Iya, kopet. Rompet. Satu dua empat semua. Lihat sini. Lihat kamera. Lihat sini semuanya. 1, 2. Permisi ya, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. 1, 2. Lihat sini. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bersama. Bersama romo lainnya. Yang lain. Romo lain. Udah. Ini nggak ada yang nemenin. Posisinya Jen udah kan? Romo Benoa agak ke sini. Ya. Please stop. Father, please stop. You have to move sini. Nah. Lihat sini semuanya. Lihat sini. Father, please stop. Father Benoa. Lihat sini. Look here. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, seniban. Ya, For the consecrated sister. For the consecrated sister. Consecrated sister. Consecrated sister. Ya, Joyce. Nah, bisa agak Romo Aji nggak kelihatan. Pindah, ganti. Romo Aji bisa naik ke tangga yang Sesuaikan. Udah naik. Oke, hitungin. lihat sini ya. 1, 2, 3. Cebet mungkin formal dulu. Cebet. 1, 2, 3. Oke, sekarang jempolnya boleh naik. 1, 2, 3. Lihat sini semuanya. Oke. For the delegate moderator. Ya. Ayo. The delegate. Biar Mario. Ayo, Beb. Masuk aja, Beb. You can stand the back. Ya. Belakangnya aja. Belakangnya Benoa. Aman? Lagi Cici, belakang lagi. Hah? Di belakang lagi. Itu pasien Romo Kris nggak kelihatan. Maju depan kayak gitu. Romo Kris ke depan. Romo Kris yang depan. Iya. Mungkin Bu. Maji. Ya. Oke, lihat sini semuanya. 1, 3. Sekarang saya penanggung jawab, Cik. Gak usah sekalian, Cik. Bareng-bareng aja. Semua komunitas. Bareng jawab. Iya. Sudah. Semua. Ya sabar. Oke, ayo semuanya.
sini agak terlalu banyak. Pada sini. Calvin tidak sama. Oke. Mau diambil dulu. Oke. Lihat kamera ya guys. Isi dong. Isi dong. Oke, everyone look here. Semua lihat sini. Saya hitung ya. 1, 2. Lagi. 1, 2. Oke. Semuanya tunjuk tengah. Semuanya tunjuk tengah. Oke, siap. 1, 2. Lagi 1, 2, 3. Oke.
Yes, there's so many things happening at once. Sukses ya. Bedanya yang meningkat. Thank you. Santa Maria. Kameranya sini. Saya sama Thank you, Cek. Thank you so much. Udah mulai. Like it was your first mass. You did it like you really were there. I was waiting. Yes. Oh no, what Yes, did I do? nervous. Yeah. Is it right or not? But I think Yeah. gesture Yeah. went to the powder. Yes. Yeah. It's really nice meeting the other Yes. Yeah. We try to do this during 2 weeks. So Are you training? Yes. And with all the priests together. Yes. Yes. It's special. I don't know 2 this weeks. from Netherlands, but it's In Holland it's called the wooden mass. Because you have a whole split of wood, or at least they were using it. they now go around because they now I thought you were training for Kumus. No, You no, said. no. we will go first mass Yeah. during 2 weeks. Okay, so you always will be together in each place. So we will Jakarta. Yeah. Your parents, Everyone is going to all their parishes as well. Yeah. minor seminary, Yeah. major seminary, Yeah. and propedeutic care. Yeah. So in 2 weeks. Yeah. dan sebagainya. Apa gerakannya? Biasa aja. Satu, Gini aja. dua, tangannya biar sama. Tangannya gimana? Semuanya Ya oke. Kalau Romo terserah. Reza tangannya kayak mami. Satu, dua, tiga. Oke. Oke, Jadi, yo, oke. Thank you. Pak Eri kita berdua. Kita berdua. Kenapa berdua? Ayo, Rame-rame dulu, rame-rame dulu, ntar terakhir. Mereka belum siap. Johan. Oh, perkenalkan, Ya, ya udah rame-rame dulu. Johan mana Johan? Sebelah sini satu ya. Oh, satu nggak apa-apa. Ini satu bawah. Oh, udah ya udah. Video. Nah ini sudah jalan. Oh, sudah jalan. Oh, tinggal pegang aja. Oh, iya. Oke. Posisi. Di sebelah sini kiri. Oke. Ya saja. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih. Maju. Oke. Dah. 1, 2, 3. Buka dikit. Everyone look inside.
Ngomongnya sih bapak ngintip gitu. Aku tadi mau tak tulis sih asli ya, tapi nggak nemu spidolek. Wes mau dikeluarin enggak? Waduh. Uno. Numero 1. Now we do this.